Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada mata kuliah Etika, Profesi, dan Keamanan, saya akan membahas materi tentang etika, bisnis, dan e-commerce. Pembahasan umum ada beberapa poin. Yang pertama yaitu cakupan etika berbisnis, yang kedua prinsip-prinsip etika bisnis, yang ketiga bisnis di bidang teknologi informasi, yang keempat tantangan umum bisnis di bidang teknologi informasi, dan yang terakhir yaitu e-commerce era baru bisnis teknologi informasi dan tantangan. Langsung saja ke poin pertama yaitu cakupan etika bisnis. Beberapa alasan yang membuat bisnis perlu dilandasi oleh suatu etika adalah sebagai berikut. Yang pertama, selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga, dan bahkan nasib umat manusia yang terlibat di dalamnya. Bisnis adalah bagian penting dari masyarakat yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Kegiatan bisnis yang semakin merebak baik di dalam maupun di luar negeri telah menimbulkan banyak tantangan baru, yaitu adanya tuntunan praktik bisnis yang baik, yang etis, yang juga menjadi tuntutan kehidupan bisnis di negara dunia. Richard Gears dalam buku Business Ethics memberikan 4 macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai cakupan etika bisnis. Yang pertama, penerapan prinsip-prinsip etika umum dapat pada praktik-praktik khusus dan bisnis. Yang kedua, etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, tetapi merupakan matematika yang juga menyoroti apakah perilaku dinilai etis atau tidak secara individu dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis. Yang ketiga, bidang penilaian etika bisnis menyangkut asumsi mengenai bisnis. Yang keempat, etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas lebih dari sekedar etika, seperti dalam teori organisasi. Selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa manusia dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik, tetapi otonomi juga memerlukan adanya tanggung jawab. Yang kedua, prinsip kejujuran. Kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Beberapa contoh aspek kejujuran dalam kegiatan bisnis antara lain yaitu kejujuran dalam menjual atau menawarkan barang dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual atau ditawarkan tersebut. Kejujuran dalam kegiatan perusahaan menyangkut hubungan kerja antar pemimpin dengan pekerja. Kejujuran melakukan perjanjian-perjanjian bagi perjanjian kontrak, jual beli maupun perjanjian-perjanjian yang lain. Prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, berbuat baik, beneficence, dan berbuat jahat, non-maleficence, merupakan prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang. Selanjutnya, prinsip keadilan merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis seseorang memerlukan orang lain sesuai haknya. Selanjutnya, prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri, bahwa melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk melakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya. Poin ketiga, pembahasan umum, yaitu bisnis di bidang teknologi informasi. Ada beberapa poin yaitu bisnis di bidang industri perangkat keras, bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak, bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang, bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi, bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi.
Poin keempat, yaitu tantangan umum bisnis di bidang teknologi informasi. Ada beberapa poin. Yang pertama, tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Yang kedua, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Yang ketiga, tantangan pergaulan internasional. Yang keempat, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Dan yang terakhir, tantangan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu e-commerce, era baru bisnis teknologi informasi dan tantangan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa e-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Perkembangan yang sangat pesat dari sistem perdagangan elektronik tersebut yaitu disebabkan oleh proses transaksi yang singkat, menjangkau lebih banyak pelanggan, mendorong kreativitas penyedia jasa, biaya operasional lebih murah, meningkatkan kepuasan pelanggan. Permasalahan e-commerce ada beberapa poin. Yang pertama, prinsip yurisdiksi dalam transaksi. Yang kedua, kontrak dalam transaksi elektronik. Yang ketiga, pelindungan konsumen. Yang keempat, permasalahan pajak. Dan yang terakhir, pemalsuan tanda tangan digital. Selanjutnya, poin hukum perdagangan elektronik. Ada beberapa poin. Yang pertama, pengakuan secara yuridis terhadap suatu data message. Yang kedua, pengakuan tanda tangan digital. Yang ketiga, adanya pengakuan atas orisinilitas data message. Yang keempat, data message dapat memenuhi syarat pembuktian hukum. Yang kelima, pengakuan atas dokumentasi dalam data message. Sekian materi yang saya bawakan tentang etika berbisnis dalam e-commerce. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.